kadang gue nggak tahu itu namanya model apa gitu. Oh Kayak ya. saking banyaknya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Broku ketemu lagi sama gua CLDM Channel. Oke broku, di ngocak kali ini seperti biasa dan ada yang berbeda lagi karena sekarang masih pandemi COVID-19. Jadinya gua ngocaknya online. Jadi video call gitu broku. Nah sebelumnya buat teman-teman semua untuk tetap di rumah. Jadi tetap di rumah aja. Jangan dulu keluar rumah, jangan dulu kumpul-kumpul sama teman. Kalau misalnya keluar rumah untuk berbelanja kebutuhan pokok nggak jadi masalah gitu, atau kepentingan yang benar-benar penting, ya itu nggak jadi masalah gitu ya. Tapi kita selalu menaati peraturan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu bro. Nah di ngocak kali ini gua ditemenin sama salah satu narasumber. Beliau adalah seorang wanita, jadi buat Mbak Bro, buat Mbak Bro dan Broku nih kalian semua jadi bisa tahu dan salah satu narasumber gue ini beliau adalah mahasiswi dari salah satu universitas di Bogor dan beliau juga memakai hijab. Jadi buat Mbak Bro yang pengen tahu gimana sih trik dan tips dari misalnya dari make up entah hijab, itu nanti kita bahas. Jadi ikutin terus video gua. Stay tune. Oke, see you. Oke bro, jadi langsung aja kita ke narasumbernya. Come on. Halo Skar, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, luar Alhamdulillah biasa. sehat. Ya. Tapi apa dari pandemi COVID-19 ini gitu kan, lu nggak ini kan membatasi apa ruang lingkup lu untuk lebih produktif lagi gitu kan? Enggak kan? Kalau misalkan buat keseharian gue kan kalau keseharian gue itu kan gue kuliah ya. Iya kuliah, di betul ya. Gitu. Nah kalau misalkan buat kuliah tuh sekarang tuh gue lebih ke sistemnya jadinya online gitu. Pasti semua kampus juga ngerasain hal sama sih, pasti kayak gitu. Cuman yang selain itu juga gue lebih ke ngumpul-ngumpul bareng temen juga gue lebih ngebatasin, paling 2 hal itu aja sih. Cuman kalau misalkan kegiatan di rumah yang seperti biasa setiap harinya ya sama aja. Sama aja ya. Sama aja. Tapi kayak oh ya, tugas-tugas itu kan kita online ya. Oke, gue di sini kan gini ya, Skar, apa namanya? Gue kan tertarik nih dari waktu pas gue ngeliat video lo di Instagram gitu kan. Nah gue sempet tertarik nih sama tips and trick lo gitu ya, dari cara make up biar tetap glowing, biar fresh gitu kan. Nah dari situ gue kayaknya nih ini nih menarik nih gitu kan. Nah makanya gue langsung jadi buat Mbak Bro juga nih yang nontonnya gitu kan, karena kan di sini mungkin ada beberapa cewek gitu kan. Nah lo kan bisa sharing gitu, cerita gitu gimana tuh untuk trik dan tipsnya itu gimana, terus kenapa sih lo bikin itu gitu, bikin video itu karena untuk apa gitu. Oke, ini udah bisa gue mulai nih. Ya nggak apa-apa masuk. Oke. Jadi mulai awal mula kali ya, mula gue bikin video itu tuh awalnya gue dari awal masuk kuliah. Kuliah gue ada kayak keinginan gitu loh bikin video YouTube, cuman karena apa sih namanya? Karena emang pertama itu waktu itu gue sama sekali belum ada sih buat kesempatan buat gue bikin channel. Teman-teman gue sebenarnya udah pada ngajakin semua, terus ada juga teman gue yang YouTuber juga itu berniat banget mau produserin gue. Cuman emang karena waktunya juga belum pas, terus jadwal gue kuliahnya padat, jadi kayak ya udahlah nanti dulu aja di semester akhir. Terus karena alat-alat juga belum memadai juga kan, jadi kayak ya udahlah nanti dulu aja. Terus itu juga gue mulai video itu tuh waktu gue semester 4 kalau nggak salah ya. Gue lupa. Jadi gue mikir kayak ya udahlah sembari waktu gue kosong gitu. Jadi gue kayak isi waktu aja, terus kayak iseng-iseng aja lah bikin video kecil-kecilan lewat HP. Nah gue bikin lah video IGTV. Emang awalnya gue bikin YouTube juga niatnya mau kontennya tuh tentang make up gitu kan, misalnya cewek gitu kan. Terus kayak kayaknya ada sesuatu yang menarik gitu. Karena jujur
bongkar sedikit ya. Iya, Jadi kayak gue ini jurusannya kan jurusan peternakan. Jadi dari angkatan gue sebelumnya itu ya bisa dibilang anak-anak di fakultas gue ini kayak apa ya, kayak dibilang kurang lah cewek-ceweknya kayak gitu. Dan baru di angkatan kayak gue yang cewek-ceweknya tuh kayak kok ke kandang masih tetap bisa ngerawat diri sih kayak gitu-gitu. Nah makanya di situ gue pengen ngebuktiin aja lewat video itu. Nah makanya gue bikin video itu kayak gitu. Oh, dari awalnya lo bikin video itu kayak gitu ya. Nah, lo kan lebih tertarik nih ya sama make up ya. Jadi kan lo kan lebih tertarik sama make up ya. Nah di situ gue juga sempat tertarik gitu kan sama ini kayaknya seru nih kalau misalnya kita bahas gitu kan ya. Nah kan dari make up itu gitu kan, terus sampai dari itu kan make up kan penampilan ya menurut gue gitu kan. Apalagi lu kan sekarang nih betul banget. Apalagi sekarang nih kan lu kan pakai hijab gitu ya. Nah makanya gue pengen ngebahas nih soal hijab pun begitu, kenapa penampilan jadi lebih cocoknya gitu kan make up pakai hijab gitu kan. Kayaknya kelihatannya kalau misalkan pakai hijab tapi terlalu menor kan nggak ini juga gitu kan, nggak masuk juga gitu ya. Kayak gitu. Makanya gue pengen tahu nih kalau lo pakai hijab gitu kan. Nah itu misalnya pakai make up gitu, terus kira-kira make upnya tuh apa sih, natural apa gimana gitu, bisa kasih tahu gak buat teman-teman semua nih? Sebenarnya ya yang gua gak bisa tangkap dari dulu itu soal gimana cara make up natural yang benar-benar semua cewek itu bisa satu apa ya, bisa kompak semuka-muka tuh natural, ngerti nggak maksud gue? Jadi kayak ya make up natural setiap cewek itu sebenarnya beda-beda tergantung mereka nilainya sama diri mereka sendiri kayak gimana kayak gitu. Nah kalau misalkan gue keseharian gue kuliah ya make up gue ya cuman ya seperlunya aja, secukupnya. Kayak misalkan ya yang benar-benar bisa apa ya benar-benar kelihatan menonjol lah dalam diri gue, dalam muka gue kayak gitu. Yang bisa gue tonjolin dari muka gue tuh apa, kayak kesehariannya biar gue bisa bisa nentuin sendiri gitu loh make up yang cocok buat diri gue sendiri itu kayak gimana. Jadi kayak ya itu tergantung lagi sama pribadinya masing-masing kayak gitu. Oh ya, jadi kan lo kan lebih cocoknya kan sama ini ya berhijab gitu kan ya. Jadi gimana secocoknya sama lo aja gitu kan ya. Nah untuk lebih fresh apa segala macam gitu kan, sedangkan lo udah buat itu kan ya videonya kan di Instagram. Nah gue pengen nanya nih kan, lo bikin senatural mungkin gitu kan ya. Lo kan bikin senatural mungkin. Nah lo kenapa sih, soalnya gini ya, kalau misalkan pakai hijab ya kan berarti kan make upnya tuh kan natural. Nah gue pengen tahu nih kalau misalkan lu pakai hijab gitu ya, lu kenapa maksudnya kan model hijab pun ada beberapa ya gitu. Nah gue pengen tahu kalau lu dari model hijab tuh model apa aja sih, atau misalkan lu lebih suka yang mana kayak gitu dari model hijabnya gimana? Nah ya jadi kan tadi kan soal hijab ya kan, tadi kan lu bilang katanya make up gitu kan, dan kalau make up natural gitu kan perlu dipakai pakai hijab tuh harusnya make upnya natural gitu kan ya. Nah berhubungan dengan hijab, gue mau tanya nih, kan hijab tuh kan ada beberapa model ya hijab ya kan, jenisnya maksudnya model-modelnya nih kayak gini kayak gimana. Nah itu kira-kira lo suka pakai yang mana gitu kan, terus model hijab tuh ada berapa aja gitu, ada apa aja lah gitu. Nah itu kira-kira gimana tuh? Kalau zaman sekarang tuh, kalau dulu tuh setahu gue cuma modelnya tuh cuma sedikit beberapa aja gitu doang kan. Nah kalau misalkan sekarang tuh udah banyak banget sampai kadang gue nggak tahu itu namanya model apa gitu. Kayak saking banyaknya gitu. Yang biasanya gue tahu sih kayak ya hijab segi 4. Nah hijab segi 4 pun itu bahannya bisa macam-macam kayak gitu. Yang biasa gue pakai tuh bahannya yang tipis banget, terus kayak apa ya namanya, aduh gue lupa, pokoknya itu ada 3 macam hijab segi 4 yang gue pakai
yang 3 jenis bahan itu. Terus kayak ada yang namanya pashmina yang panjang banget, yang kalau misalnya lu pakai tuh kayak bisa dimodel-model berbagai macam. Terus kayak ada hijab yang panjang banget, aduh gue lupa namanya. Terus kayak hijab langsung juga sekarang udah banyak banget modelnya, kayak gitu sih. Kayak banyak banget sih hijab tren jam sekarang. Nah kalau misalkan gue itu kalau buat penampilan ya, apalagi buat hijab itu sebenarnya kalau misalkan gue pakai hijab itu sebenarnya agak kurang pede buat yang berbagai macam gitu loh. Penyesuaian sama bentuk muka gue tuh gue kadang kayak nggak pede, jadi kayak keseringan gue setting banget pakai yang model hijab dan segi 4, makanya kayak gitu. Karena menurut gue ya ini gaya gue yang paling nyaman gitu. Kalau misalkan gue kayak pengen berekspresi lebih lagi, biasanya gue lagi pakai yang hijab pashmina yang panjang banget gitu loh. Nah itu juga banyak banget modelnya, banyak banget variasinya, panjangnya juga tergantung lu maunya sepanjang apa. Ya gitu sih, macam-macam banyak banget. Iya, makanya banyak banget kan soalnya model-model kayak hijab kayak gitu. Nah itu kan gue kan nggak ngerti ya, gue juga nggak tahu parah. Gitu kan, apalagi buat si Mbak Bro nih yang lagi pada nonton gitu kan, yang pada lihat gitu kan. Jadi tahu kalian semua tuh kalau misalkan hijab tuh ada beberapa jenis modelnya gitu kan. Banyak banget guys, sumpah. Udah gitu kan perlu di misalnya yang namanya pakai hijab gitu kan, kita nggak mungkin make upnya pun menor, jadi harus natural kayak gitu kan. Nah ngomongin hijab, lu tuh waktu sejak kapan sih kira-kira mulai lu pakai hijab itu? Jadi waktu dari kapan tuh kira-kira waktu pas awal lu mulai pakai hijab tuh, dari awalnya misalnya dari kapan gitu kan? Mulai dari pakai hijabnya itu mulai dari kapan sih kira-kira? Kalau lu sendiri? Aduh kalau misalkan ngomongin dari awal banget gue pakai hijab, awal banget nih ya, awal banget itu bervariasi sih ceritanya, panjang banget. Mau gue ceritain apa gimana? Ya udah ceritain aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau dipersingkat nggak apa-apa. Jadi kayak ya boleh. Jadi kalau awal mula, jadi gue tuh mulai dari diajarin ya, maksudnya diajarin tuh sama orang tua gue buat kayak lebih diajarin tentang agama, kayak gimana sih cara jadi cewek yang sesuai sama ajaran Islam kayak gitu ya. Diajarin buat ngaji, diajarin buat pakai hijab itu dari gue umur 4 tahun. Jadi 4 tahun itu gue sebelum masuk TK, gue TK kan 5 tahun kan, jadi kayak 4 tahun itu gue dimasukin sama nyokap bokap gue ke tempat buat ngaji lah kayak gitu. Di situ gue belajar agama, diajarin sama guru-guru gue. Terus kayak masuk gue TK, dan TK pun gue maksudnya dari kecil tuh gue udah kayak sekolah tuh udah kayak beberapa sekolah yang gue masukin belajar di situ. Itu tuh beberapa tuh ada yang sekolahnya tuh emang udah wajib pakai hijab kayak TK. Gue TK, gue SMP. Nah gue SMP juga gue pakai hijab. Cuma pas SD itu emang gue sekolah gue tuh bukan sekolah yang Islamik gitu loh, jadi kayak nggak mewajibkan juga, jadi itu tergantung sama diri kita sendiri gitu. Dan nyokap bokap gue juga ya itu terserah dari diri gue nya gitu. Apalagi di situ kan gue masih SD, ibarat kata masih kecil lah ya gitu. Jadi tapi walaupun gue nggak pakai hijab, gue diajarin dari dulu itu nggak boleh sama sekali pakai baju yang terbuka. Kayak misalkan ya lu tau lah sopan santun gimana cara berpakaian kayak gitu. Kalaupun sekalinya gue mau pakai baju pendek atau celana pendek juga kayak ya yang sewajarnya aja, kayak kaos lengan pendek yang normalnya gitu. Kayak kalau pakai celana pendek juga kayak ya selutut aja gitu, nggak boleh lebih dari itu gitu. Apalagi kalau keluar rumah gitu kan. Terus kayak sampai saja SMP itu tuh sebenarnya gue pakai hijab pun masih sesuai dengan peraturan gitu loh. Sampai waktu itu ada sih, waktu gue masih TK apa SD gue lupa. Jadi ada momen dimana moment of truth gitu. Nah ya jadi dari pas gue SMP
SMP itu kan gue masuk sekolah yang kayak peraturannya segala macam harus cewek itu harus pakai kerudung gitu kan. Tapi di situ posisinya gue emang karena belum niat, jadi kayak gue isi sekolah cuman gue pakai hijab cuma pas sekolah doang gitu. Jadi kayak pas gue hang out sama teman-teman gue juga ya gue tetap kembali ke gue yang sebelumnya kayak gitu. Sampai akhirnya gue SMA kelas 1 itu gue karena belum mantap buat berhijab gitu. Jadi kayak SMA kelas 1 itu tuh gue sekolah belum punya niat buat pakai hijab. Sampai akhirnya pas bulan berpuasa mau naik kelas 2 SMA, kayak nggak tahu kenapa kayak gue tuh ngerasa kayak ini tuh bukan gue gitu loh. Kayak gue gak nyaman banget sih kalau misalkan berpenampilan kayak gini gitu. Kayak kalau gue pakai hijab gue nggak nyaman, nggak pakai hijab gue nggak nyaman ya kayak gitu. Kayak ya gue nggak dapet diri gue sebenarnya gitu. Sampai akhirnya aku pikir kayak sekarang udah waktunya kali ya udahlah, kenapa gue harus benda-benda lagi gitu. Jadi dan gue juga nggak peduli lah teman-teman gue kayak gimana, yang penting diri gue ya dulu gitu kan. Terus di situ ya udah sampai akhirnya gue pas masuk sekolah gue coba buat pakai hijab, dan gue di keseharian biasa juga gue pakai hijab, gue pergi keluar rumah juga gue pakai hijab kayak gitu. Terus sampai akhirnya sekarang kuliah juga gue pakai hijab dan lebih mantapin lagi lah buat kedepannya. Ya oke. Sekarang kan tadi kan kita ngebahas soal hijab ya. Nah dari hijab itu kan perlu ada apa sih keluhan dari lu pakai hijab gitu, misalnya lu keluhannya apa gitu kira-kira gitu. Iya. Gimana tuh? Kalau gue pribadi sih ya, bukan keluhan sih, lebih ke godaan kali ya. Jadi kayak terkadang yang namanya cewek yang suka merhatiin dirinya, yang suka ngerawat dirinya. Kadang misalkan contoh satu hal, ini semua cewek gue ngerasain sih, kayak misalkan hari ini rambut gue lagi bagus ya gitu. Kayak rambut gue lagi bagus nih, lagi kayak gampang diatur nih gitu, segala macam. Kayak itu kadang kepikiran buat kayak anjir, sorry kayak aduh nggak apa-apa, aduh coba ya gue nggak pakai hijab kayak gitu. Terus kadang kayak lagi misalkan lagi coba misalkan selfie di kamera gitu, nggak pakai hijab, misalkan niatnya cuman kayak ngatur rambut gitu, kayak sumpah gue cakep banget gak pakai hijab pas lagi kayak gini gitu, itulah segala macam. Yang godaannya dari situ. Kadang kayak lihat teman yang kayak cat rambut terus kayak bagus hasilnya, terus itu tuh godaan juga kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Terus kayak dan gue pun sendiri ibarat kata gue juga bukan tipe orang yang, maksudnya gue udah siap buat berhijab, cuman gue bukan tipe orang yang kayak yang benar-benar benar-benar berhijab. Kayak misalkan gue berpakaian aja masih belum terlalu memperhatikan kayak berhijab kayak gimana, kayak gitu. Masih kayak berpakaian zaman sekarang lah kayak gitu ya, bukan kayak harus benar-benar tertutup pakai gamis, baju panjang banget yang kayak ke bawah dress kayak gitu enggak sih, cuma kayak yang lebih ke masih ke santai banget aja ya kayak gitu. Oh gitu, jadi mungkin dari godaan gitu ya, keluhannya paling godaan aja gitu ya. Nah kan kalau misalkan lo lebih banyak banget godaan. Iya, soalnya kan kalau misalkan lo pakai hijab gitu kan ya broku. Jadi kalau misalkan pakai hijab, jadi rambut gitu kan perlu perawatan yang ekstra gitu kan ya, karena kalau misalkan terlalu sering tertutup, apalagi kita beraktivitas gitu ya, nah itu rentan rontok kan biasanya. Nah kalau misalkan lu sendiri itu kira-kira untuk ngerawatnya gimana sih perawatannya gitu? Kalau buat ini lebih awalnya gue lebih ngomongin ke tentang minimal budget buat perawatan aja kali ya. Buat minimal budget buat perawatan rambut itu, kalau misalkan kita lebih kayak mikirnya masih kayak
adalah asal sampo aja kayak gitu. Itu sebenarnya juga nggak masalah sih menurut gue ya. Menurut secara perawatan pandangan gue juga sebenarnya nggak apa-apa, tapi jangan sampai kayak kita salah milih sampo yang kayak itu bukan khusus buat perawatan hijab. Karena kan udah banyak tuh varian-varian sampo yang buat khusus gitu. Itu menurut gue emang fake daripada sampo-sampo biasa yang emang bukan biasa dikhususin buat hijaber kayak gitu. Karena di situ tuh menurut gue itu juga lumayan berfungsi juga. Nah, satu hal yang paling penting sih buat teman-teman yang hijab, buat cewek-cewek yang hijab nih, jangan sampai pakai hijab pas rambut kita lagi basah kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak mau, pertama kita nggak mau banget rambut kita lepek, rambut kita bau, hasilnya udah keramas, kita pengennya wangi tapi tiba-tiba kayak bau lagi gitu loh, kayak apek lagi, kita juga nggak mau dong. Terus kayak di situ juga lebih banyak gampang banget kepala kita tuh jadi kotor, terus rambut kita juga lebih jadi rontok kayak gitu. Dan paling penting sih sebenarnya harusnya antara seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali itu rambut kita dikasih vitamin sih, biar kayak benar-benar ternutrisi lagi rambutnya gitu. Gitu aja sih. Paling perawatannya kayak gitu aja ya, simpel gitu ya. Simpelnya ya berarti kan simpel aja sih. Perawatan rambut sama perawatan muka beda ya. Iya betul. Iya, ibaratnya ya kalau misalnya rambut ya simpel ya, menurut tuh kan kalau lo perawatannya simpel gitu, nggak terlalu ini ya. Yang lo tadi bilang ya. Nah, untuk dari kesemuanya gitu, kesimpulan ini untuk pesan-pesan juga gitu untuk ke broku ini, ke Mbak Bro ini gitu kan. Kira-kira apa nih apa yang bisa disampaikan gitu dari lo, kesimpulannya dari semua yang tadi kita omongin? Nah, buat mbak bro yang di luar sana atau bro yang di luar sana, cewek atau cowok, ya sebenarnya mau kita berhijab awalnya ya, mau kita berhijab atau enggak, sebenarnya sebagai cewek ya kita harus banget yang namanya perawatan. Perawatan sama make up menurut gue beda loh ya. Perawatan itu udah termasuk make up, tapi make up belum tentu perawatan. Jadi kayak make up itu ya kita ya nggak mungkin dong kita tidur make up, kita bangun kita lagi mandi make up, kita bangun langsung make up, kayak itu nggak mungkin dong. Yang paling penting sih perawatan kayak misalkan skincare, ngerawat tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu sebagai cewek itu penting sih. Terus kayak ya namanya berhijab, menurut gua ini lebih pandangan gua sendiri, jangan sampai kita sebagai cewek kalau misalkan kita udah ngerasa waktunya, kita nunda-nunda lagi gitu. Buat apa? Kayak ya gua ibarat kata diri gue aja, gue selagi masih berhijab gue bisa kok ngelakuin segala macam aktivitas, apalagi sekarang udah zaman modern gitu kan, kayak orang pikirannya udah banyak banget terbuka, kayak lu ngelakuin sesuatu aja kayak ya terserah lu nya mau peduli kata orang apa lu masih percaya sama niatan lu sendiri. Ya lu kok yang milih buat berhijab gitu, ya lu nggak usah pedulin dong kata orang mau jelek mau baik buruknya kayak gitu ya. Lu masih bisa ngelakuin hal-hal yang biasa lu lakuin sebelumnya kok walaupun lu pakai hijab. Kayak gitu aja sih. Oh gitu aja pesannya buat Mbak Bro yang di luar sana gitu kan yang nonton. Jadi begitu apa keseruan kita ngocak kali ini. Jadi di ngocak kali ini thank you banget gitu ya. Parah, thank you juga. Ntar sebentar ya. Makasih banget udah diundang lo sebelumnya. Iya, jadi thank you banget nih. Makasih banyak buat infonya. Ini sangat bermanfaat sih menurut gua, sangat bermanfaat buat kita semua gitu kan, terutama buat Mbak Bro yang di luar sana gitu kan, sangat bermanfaat banget. Oke. Sehat terus ya, Skar. Amin, insyaallah. Sukses selalu. Makasih. Iya, sama-sama. Makasih juga ya. Amin. Ayo, sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Broko, jadi tadi keseruan gua ngocak sama Skar tadi gitu Broko. Jadi akhirnya udah beres. Jadi kesimpulannya yang tadi beliau sampaikan gitu kan ya. Gimana apa namanya yang tadi beliau udah sampaikan ke kita gitu, kesimpulannya ya kita jangan dengerin apa kata orang. Ya betul, menurut gue sih betul gitu. Jadi apapun penampilan lu, menurut gua juga pribadi ya jangan dengerin apa kata orang lain gitu. Ya enjoy aja gitu dengan penampilan lu sendiri.
Oke, mungkin sekian dari gua. Terima kasih banyak. Dan gua nggak akan bosan-bosan untuk mengingatkan sama teman-teman semua, untuk broku, mbak bro, mau siapapun, untuk tetap stay di rumah, oke? Jadi kita taati peraturan yang ada, gitu. Selama pandemi COVID-19 ini belum beres, ya kita harus mengikuti peraturan apa yang pemerintah diberlakukan, gitu, broku. Jadi tetap stay home. Tapi nggak harus diam di rumah juga, maksudnya diam di rumah tapi lo harus bisa lebih produktif lagi, jaga kesehatan, lo makan makanan yang bergizi, olahraga, dan berjemur. Oke broku, sekian dari gua, terima kasih, sampai ketemu lagi di ngocak selanjutnya, see you.